Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh narasumber Ibu Dr. Apoteker Widiati M. Klien Farm. Dan untuk sesi ini kami mohon kesediaan moderator Bapak Sunandar Ihsan S. Farm MSc untuk memandu. Untuk itu kepada moderator disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk pembicara yang kedua ini tentang farmasi klinik setelah tadi teknologi farmasi. Menarik, materi yang pertama tentang halal, mudah-mudahan saya di sini sudah halal juga semua yang saya pakai. Dan teman-teman yang belum halal dan dihalalkan silakan segera dihalalkan karena kalau tidak itu bisa kena hukum. Dan untuk bisa dihalalkan bisa menghubungi Prof. Abdul atau saya juga bisa. Oke, untuk selanjutnya ini pembicara yang kedua ini adalah apoteker Ibu Widiati M. Farm Clean. Beliau adalah dosen saya di Magister Farmasi Klinik. Tolong tampilkan UGM. Kalau pembicara pertama itu kakak tingkat saya di Fakultas Farmasi UGM. Beliau dulu sudah S2, saya masih S1. Untuk pembicara kedua ini, Ibu Apoteker Widiati M. Klien Farm, sarjana di Universitas Pajajaran, kemudian dilanjutkan dengan apoteker, S2-nya di Farmasi Klinik, Australian Defence Force Hospital Pharmacy Observation, tahun 96, Universitas of Queensland, Australia, dengan M. Klien Farm. Kemudian doktornya di Universitas Gadjah Mada tahun 2013, praktiknya sekarang di bagian ICU Rumah Sakit Ramelan Surabaya secara telepraktis, jadi praktis secara online. Jadi ada mahasiswa di sini yang sering saya ceritakan di kelas, kalau dokter mau meresepkan obat, telepon beliau dulu, ini orangnya. Jadi ya, jadi kita bisa bayangkan seorang dokter ingin meresepkan obat, dia menelpon dulu apotekernya, Bu, dok, ini saya mau resepkan obat apa yang ini orangnya. Mudah-mudahan nanti akan beliau memaparkan pengalaman praktek klinisnya. Dan anehnya sekarang dia melakukan praktek, ini bukan anehnya, ajaibnya, dia melakukan praktek secara online. Beliau pernah mendapat penghargaan International Award tahun 2003 di San Francisco, kemudian International League Against Epilepsy 2013 di Washington. Anggota organisasi bidang farmasi klinis Farsi, tim ahli ESO Badan POM. Saya undang dengan hormat Ibu Apoteker Widiati M. Klien Farm untuk izin saya di bawah ya Pak. Silakan. Sekarang saya minta izin sama dia, walaupun dulu dia murid saya. Jadi kalau mahasiswa mau minta izin, dosennya minta izin ke mahasiswa, jadi juga moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang sudah memperkenalkan saya. Dan terima kasih kedua pada panitia yang sudah mengundang kami ke sini. Ini seminar offline pertama saya, jadi saya sangat semangat. Semoga semangat ini betul-betul menular kepada teman-teman, ya, khususnya yang calon apoteker maupun yang praktisi rumah sakit. Oke. Jadi topik saya siang ini dari panitia sebetulnya seperti tertera di spanduk belakang, namun saya tambahkan saja nanti. Baik, silakan slide pertama. Maaf, saya buka masker ya, agak tidak nyaman. Jadi peran apoteker pada pasien terapi COVID, karena kemarin yang saya cover adalah COVID kritis di ICU, jadi sebetulnya tidak banyak obat-obat yang harus kita awasi. Ini yang saya pilih, tapi saya awali karena judulnya seperti itu, jadi saya tambahin dulu. Obat-obat yang kita awasi tidak banyak. Rata-rata semua pasien kritis COVID mendapatkan heparin sebagai antiinflamasi dan juga sebagai antikoagulan. Heparin dipakai untuk menurunkan angka D-dimer. Nyata-nyata sekali setelah diberi heparin akan turun.
Cuma sebagai apoteker kita harus mengawasi efektivitas heparin. Dan parameter lab yang kita pelototi betul adalah APTT. Karena banyak pasien yang APTT-nya melonjak tinggi hingga 100. Padahal persyaratannya harus 2 sampai 3 kali nilai normal. Nilai normal orang-orang Indonesia rata-rata sekitar 31 detik. Ya, APTT dalam detik. Nah ini ada yang sampai 100, 115. Wah, sudah girap-girap saya langsung mohon stop heparin. Langsung menuliskan rekomendasi seperti itu. Selain heparin yang kita awasi juga dexamethasone. Karena pasien COVID kritis pasti presentasi ketika datang sudah dalam kondisi sesak berat. Dan obat yang wajib diberikan pada semua pasien sesak akibat COVID adalah dexamethasone. Dan dosisnya agak aneh, yaitu 6 mg 1 kali sehari. Bu, saya bulatkan jadi 5 saja karena preparat yang ada 5 mg injeksi. Nggak bisa. Karena uji klinik di UK yang menyatakan dia berhasil sebagai antiinflamasi, karena memang kita ketahui bersama bahwa yang menonjol dari COVID adalah inflamasi. Inflamasinya sangat menonjol. Ya, akibat sebetulnya ada beberapa buku di depan yang saya tulis mengenai COVID, ya. Mungkin kalau masih beruntung masih ada. Jadi bahkan kita kenal dengan badai sitokain. Sitokain itu tidak lain adalah mediator inflamasi yang sangat masif dikeluarkan oleh sel akibat memerangi virus. Nah, dampak dari inflamasi yang sangat masif ini ya kerusakan jaringan. Nah, untuk menekan inflamasi yang berhasil diuji klinikan di UK adalah dexamethasone dan dosisnya sangat aneh, 6 mg. Jadi kita selalu ngebuang sisanya 4 mg. Jadi 2 ampul 5 kali 2 10 dikurangi 4 mili ya diberikan. Nah, dampak dari pemberian dexamethasone ini tidak main-main, meningkatnya kadar gula, apalagi kalau pasien itu sudah memiliki komorbid diabetes mellitus. Ya, rata-rata gulanya naik, jadi saya ikut ngawasi kalau memang sudah waktunya gulanya naik, ya kita sarankan apa kira-kira obatnya? Insulin. Jadi tambahan satu lagi obat yang harus saya pelototi betul. Selain dexamethasone, kemudian heparin, obat yang wajib lagi adalah antivirus. Antivirus di sini kita selalu pakai, bukan selalu sih, bergantian, tergantung stok juga. Kalau yang sudah sejak datang sudah sesak berat, harus langsung masuk ICU, maka pilihannya remdesivir, injeksi. Remdesivir ini bisa dipertahankan hingga hari ke-10. Tapi efek sampingnya saya belum lihat selama menggunakan remdesivir. Ada satu pasien hepatitis, tapi bukan karena remdesivir, pakai favipiravir. Kemudian antivirus, dexamethasone, heparin, sudah itu obat wajib yang diawasi oleh apoteker. Nah, selanjutnya, kalau pasien dengan komorbid lain, seperti DM, hipertensi, ya kita awasi ada antihipertensi apa enggak, adekuat apa enggak tensinya setelah minum obat. Jadi yang saya awasi, yang saya praktekkan ya yang di ICU kritis. Selanjutnya ini yang menjadi masalah terbesar saat ini, resistensi. Mengapa pasien kritis COVID atau pasien COVID dengan tahapan kritis itu banyak sekali yang menggunakan antibiotik. Ya. Bahkan langsung kelas tinggi pakai meropenem. Padahal belum tentu infeksi. Ya. Memang pasien kritis dirawat di ICU bukan COVID pun berisiko untuk mengalami infeksi sekunder, yaitu infeksi yang diperoleh akibat perawatan. Mengapa? Karena mereka dipasangi CVC, vena, kateter vena yang dimasukkan ke pembuluh darah besar di vena jugularis. Ya, jadi masuk CVC. Kemudian dipasang kateter urin. Belum lagi dipasang ini endotracheal tube
Nah, itu jalan-jalan masuk bakteri. Meskipun alatnya steril, baru dibuka dari kemasan. Tetapi selama proses memasukkan itu kemungkinan bakteri nosokomial yang beredar di ICU bisa saja langsung masuk. Jadi itu proses mengapa seorang pasien kritis bisa mendapatkan infeksi bakteri. Nah, apalagi ini kritis dengan COVID. Itu asumsi tadi. Kenyataannya di bulan Agustus kami sudah menyimpulkan bahwa sebetulnya banyak sekali yang tidak perlu. Bahkan saya sempat melakukan penelitian, studi, dan sekarang sedang diajukan ke salah satu jurnal internasional. Semoga bisa ini, hasilnya menyebutkan 71% memakai antibiotik pasien kritis COVID. Sisanya tidak memakai antibiotik. Yang mati banyakkan yang mana? Yang pakai antibiotik. Loh, kok bisa begitu? Nanti setelah ini saya akan sampaikan, G. Jadi itu, boleh kembali ke slide pertama? Ini slide pertama, Pak. Slide berikutnya. Jadi, mengapa pada pakai antibiotik? Karena juga kesalahan panduan. Tapi pembuat panduan ini juga tidak bisa disalahkan, lawang semuanya masih meraba-raba. Belum ada yang jelas. Jadi di tahun 2020, semua pasien dengan sesak wajib dapat levofloxacin. Asumsinya sesak karena COVID dibarengi dengan sesak karena pneumonia komunitas. Akhirnya dapat azitromisin atau levo. Kemudian azitromisin juga dianggap sebagai antivirus, meskipun evidence-nya tidak kuat. Memang azitromisin dianggap sebagai obat pleiotropic yang harus diberikan pada semua pasien community acquired pneumonia atau pneumonia komunitas. Sensitif ataupun resisten karena fungsinya sebagai pleiotropic untuk meningkatkan imun juga, maka azitromisin ini wajib diberikan. Akibatnya apa? Masif sekali pemakaian azitromisin. Begitu juga di Kendari ya. Saya kira sama. Levofloxacin banyak dipakai di sini. Yang dari rumah sakit mungkin bisa bantu bicara. Ya, betul Bu, levo ya, banyak. Oke. Nah, sekarang berkembang. Karena di dunia internasional juga muncul banyak penelitian dan panduan baru. Akhirnya Mei 2021 ada 5 organisasi profesi, mungkin sempat pegang Bapak Ibu yang dari rumah sakit, panduan terbarunya, yaitu hanya untuk COVID-19 berat kritis dengan dugaan infeksi sekunder, itu yang baru boleh pakai antibiotik. Tapi apa yang terjadi setahun lebih kita mengobral antibiotik. Saya tidak sempat melihat bagaimana pemakaian antibiotika di rawat jalan atau di grade mild. Banyak juga Pak, betul. Jadi ini apa yang terjadi? Tapi kita semua memaklumi karena memang semuanya belum ada yang tahu, semuanya masih meraba-raba. Jadi semoga setahun itu bukan menjadi dosa ya Pak ya, karena menyarankan sesuatu yang salah. Jadi sejak Mei 2021 maka pemakaian antibiotika sudah mulai menurun pada pasien dengan COVID kritis. Lanjut slide berikutnya. Oke, ini pasien yang masuk dengan COVID sesak berat. Jadi ini calon untuk masuk ICU. Dan di ICU dia akan terpasang sebelah kanan itu ventilator. Kita semua tahu pasien dengan ventilator akan mengalami pneumonia karena ventilator atau istilah kerennya VAP, ventilator associated pneumonia. Itu biasanya setelah pakai ventilator sekitar ya 10 hari, 20 hari. Nah ini pasien ada yang bertahan sampai sebulan lebih dirawat di ICU. Jadi kebayang dia sudah membawa VAP, betul. Nah, selain itu pada pasien sesak, ini ada pemberian antibiotik, kemudian antiviral juga ya, menyebabkan kenapa antibiotika dipakai sangat tinggi. Kemudian akibat pemakaian ventilator dan disertai secondary infection,
maka ini juga memicu pemakaian antibiotik. Jadi sekali lagi supaya tidak bingung, di ICU kemarin pasien kritis itu rata-rata pakai antibiotik karena dia dapat VAP dan juga karena sesak berat dan dugaan oleh komunitas, pneumonia komunitas. Lanjut. Mari kita bedakan apa itu koinfeksi dan secondary infection. Koinfeksi, infeksi viral dan bakterial sejak awal. Jarang sekali, ini proporsinya hanya sekitar 3,5% dari pasien COVID yang memperoleh 2 infeksi itu berawal dari awal. Kemudian, dan patogen yang umum adalah mikoplasma. Mikoplasma menjadi patogen khas pada komunitas ya, pneumonia komunitas. Hemophilus influenza maupun Pseudomonas bisa saja menginfeksi sejak awal. Nah, kalau di sini Pseudomonas sejak awal itu biasanya masih jinak Pseudomonas, karena bukan dari nosocomial. Nah, secondary infection ini adalah infeksi bakteri yang diperoleh setelah dia dirawat sekian hari dengan COVID. Nah, insidennya ini hanya 14,3%. Jadi selama ini 71, dan itu rata-rata di semua negara, Pak. Ya. Semua negara itu 71% dapat antibiotik. Bukan hanya di rumah sakit saya. Saya selalu untuk membahas temuan itu, saya membuka jurnal-jurnalnya orang, ya, penemuan di negara lain. Jadi memang seluruh dunia masih kacau indikasi pemakaian antibiotik waktu itu. Tapi syukurlah, lanjut slide. Kita semakin tahu, dan Juli Agustus kami sudah menerapkan bahwa panduannya bukan lagi nilai WBC, bukan lagi demam, bukan lagi CRP, tetapi adalah prokalsitonin. Akhirnya kita memakai indikator yang sedikit pasti, meskipun ini harus cross-check dengan kondisi klinis. Tetap harus cross-check. Jadi kalau nilai prokalsitonin lebih dari 0,5, tapi kita juga tidak matematis. Begitu 0,6, oh ini udah indikasi antibiotik. Tidak. Kita tetap harus lihat kondisi klinis. Sesak apa tidak. Kalau hanya pasang oksigen HFNC atau non-rebreathing mask, pakai masker, itu ya nggak usah diberi antibiotik, dia nanti sembuh sendiri. Virus. Jadi kondisi klinis ini tetap perlu di cross-check-kan. Lanjut. Lalu monitoring kita bagaimana? Pertama, untuk melihat keberhasilan. Pasien itu mendapat antibiotik, apa parameter yang kita awasi? Sekali lagi, prokalsitonin harus ada tren penurunan nilai. Begitu ada penurunan nilai prokalsitonin, maka bisa kita bilang antibiotika efektif. Baru kita bisa sarankan stop. Ya, kalau sudah 3 titik pemeriksaan prokalsitonin, itu turun terus. Kalau tidak, kita tidak merekomendasikan pemakaian antibiotika lebih dari 7 hari. Apapun alasannya. Jadi memang di sini PPRA sangat galak. Ya, saya menetapkan standar yang sangat ketat, karena dampak pemakaiannya ini resistensi yang kita tidak bisa kendalikan nantinya bukan saat itu waktu itu. Ini hasil penelitian saya penggunaan antibiotika saat pandemi, 71,9%, 74,3% menggunakan fluoroquinolone, dalam hal ini levofloxacin. Sangat tinggi, mendominasi dengan nilai DDD hingga 50-an, seingat saya. Kemudian, yang kedua adalah meropenem di rumah sakit saya, tapi tidak saya tulis dengan jelas semuanya di sini. Jadi memang pada pasien COVID di ICU sulit membedakan kondisi kritis dengan atau tanpa infeksi. Dokter sendiri bingung, ini dengan infeksi sekunder atau tidak. Meskipun hasil kulturnya ada, belum tentu itu menjadi sumber infeksi.
Jadi selama Juli Agustus kami sudah mulai efektif menterapi pasien, dan nanti saya coba tunjukkan melalui IT SIM kami, karena saya praktek jarak jauh dari Sentul. Nanti saya tunjukkan ya. Dan 48% pasien yang kami teliti menggunakan antibiotika sudah tepat. Namun ini anehnya, secara persentase dinyatakan 48% sudah tepat, namun yang meninggal masih banyak. Dan dari hasil penelitian kami ini, kami simpulkan skala Giessen atau flowchart Giessen tidak bisa dipakai untuk mengevaluasi pemakaian antibiotika pada pasien COVID, karena tidak ada korelasi antara tepat dan kematian, tepat dan keberhasilan. Sudah tepat saja ternyata pasiennya masih banyak yang mati. Oleh karena itu tidak bisa menggunakan skala Giessen. Mungkin dari rumah sakit sudah familiar dengan skala Giessen, oh evaluasi pakai itu. Tidak untuk pasien COVID. Jadi harus ada parameter baru yang saat ini belum muncul. Nah, angka kematian 57% menggunakan antibiotik, atau pada sisi yang menggunakan antibiotik, sementara yang tidak menggunakan antibiotik 27%. Jadi bedanya sangat tinggi, hampir 30% ya, 30% yang mati. Jadi betul kita mempertanyakan pemakaian antibiotika ini pada pasien dengan COVID. Lanjut. Nah, kita ketahui bahwa dampak penggunaan antibiotika adalah munculnya resistensi. Dan ini benar adanya. Benar adanya karena ditunjang dengan meningkatnya angka MDRO, Multiple Drug Resistant Organism, dari peta kuman atau antibiogram rumah sakit, khususnya yang di ICU. Jadi teman-teman semua bahwa kita secara rutin melakukan pembuatan peta kuman antibiogram yang dilakukan oleh dokter mikrobiologi klinis. Jadi kita bisa mengetahui dampak pemakaian antibiotika itu apakah meningkatkan jumlah atau prosentase MDRO atau tidak. Kita bisa melihat peta kuman secara rutin. Resistensi yang sekarang muncul akibat pemakaian levofloxacin adalah Klebsiella pneumonia. Semula Klebsiella pneumonia ini gampang sekali diobati dengan cefalosporin generasi ketiga. Ceftriaxone bisa, cefotaxime bisa, sekarang sudah tidak bisa. Ya. Bahkan muncul varian baru, yaitu Klebsiella pneumonia yang ESBL, atau Extended Spectrum Beta Lactamase positif. Jadi dengan cefosulbactam yang sudah mendapat beta lactamase inhibitor, cefosulbactam kan sulbactamnya beta lactamase inhibitor ya, Bapak Ibu, itu sudah tidak mempan lagi Klebsiella pneumonia. Jadi ini menjadi bencana kita saat ini di rumah sakit, naiknya angka ESBL. Selain itu angka MRSA, karena memang levofloxacin itu salah satu antibiotika juga yang bisa dipakai pada MRSA, tapi MRSA yang berasal dari komoditas, bukan dari nosokomial. Sekarang apa yang terjadi? Tidak mempan. Angka MRSA naik. Ini bencana. Karena Klebsiella pneumonia, ESBL, MRSA, lalu carbapenemase itu yang harus dilaporkan, 3 bakteri MDR yang harus dilaporkan ke Kemenkes setiap tahun. Jadi ini menunjukkan menjadi agak sulit pasca COVID ini pengendalian terhadap resistensi karena semua masif memakai antibiotik. Jadi meningkatnya angka MDRO ini jelas-jelas nyata ditunjukkan dari hasil peta kuman kami, yaitu ESBL, carbapenemase, dan MRSA, 3 bakteri MDRO yang meningkat saat ini di rumah sakit. Kemudian memang peran stewardship, antibiotic stewardship atau penata gunaan antibiotik oleh apoteker ini diharapkan bisa menekan angka-angka ini, yaitu pertama yang bisa kita lakukan adalah tingkatkan pengawasan dan surveillance. Artinya apa? Betul-betul seorang apoteker di rumah sakit, di instalasi harus menetapkan ini boleh dipakai kalau ini begini. Contoh, ceftazidime. Kami tidak akan obral ceftazidime.
kecuali kultur Pseudomonas positif atau familinya positif. Famili dari Pseudomonas, Burkholderia, Cephacea, Sphingomonas, dan Pseudomonas sendiri, itu 3 bakteri yang boleh memakai ceftazidime. Selain itu kami tidak akan lepas. Begitu kencengnya, karena apa? Kami tahu ceftazidime mudah sekali menjadi resisten. Sekarang sudah tidak lagi diresepkan 3 kali 1 gram, tetapi 3 kali 2 gram. Dan itu seluruh dunia. Saking mudahnya resisten. Vancomycin juga tidak kami lepas otomatis. Mengapa? Vancomycin juga mudah resisten. Jadi ke depan ini yang harus kenceng siapa? Farmasi, instalasi farmasi. Minta panduan, buat panduan, ditandatangani PPRA, syukur-syukur direktur rumah sakit. Itu sudah cukup kuat Anda untuk menolak permintaan atau menolak resep ceftazidime, vancomycin kalau tidak didukung hasil kultur. Jadi mohon yang masih menggunakan ceftazidime ngelos, ada resep kasih, resep kasih. Wah, kalau kayak gitu nggak usah apoteker yang duduk di situ, ya cukup AA aja taruh situ. Anda harus punya panduan yang di rumah sakit ini nggak boleh diobral. Itu termasuk dalam pengawasan. Kemudian resistensi yang terjadi itu rata-rata terjadi karena pressure selection atau tekanan seleksi akibat masifnya penggunaan satu jenis atau beberapa jenis antibiotika. Nah, selama masa COVID kita banyak sekali memakai levofloxacin. Ini dampaknya. Kemudian istirahatkan. Jadi sekarang levofloxacin tidak kami gunakan lagi. Kok kami? PPRA yang menetapkan. Jadi PPRA itu punya kekuasaan mutlak. Boleh meneruskan, boleh menyetop, boleh. Karena dia yang mengendalikan resistensi di rumah sakit. Jadi antibiotika yang kita istirahatkan sekarang meropenem, levofloxacin tidak dipakai. Sampai kapan? Sampai Desember akhir. 1 Januari kita akan lihat hasilnya. Kalau itu bisa mengurangi angka-angka ini yang MDRO, MRSA, karbapenemase dan ESBL, maka kita akan rilis lagi antibiotika itu boleh dipakai. Memang kuncinya jadi kita sulit memilih antibiotik. Sulit sekarang ini karena jadi terbatas yang bisa dipakai. Slide, selesai mungkin ya. Oke, ini kasus terakhir yang bukan terakhir sih, karena hari ini saya juga masih ada satu konsulan. Ini Nyonya X, ini menarik sekali. Dia masuk rumah sakit dengan stroke, masuk ke ICU non-COVID, dan sudah mendapat cefosulbactam karena sesak pasiennya, stroke dengan sesak. Stroke-nya sudah dirawat di bangsal saraf, tapi karena sesak berat, pasien dilarikan ke ICU, ditangani di non-COVID. Nah, begitu diperiksa PCR, COVID-nya positif. Akhirnya dia dipindahkan ke ICU COVID. Saya visite, saya disarankan stop. Karena apa? Nilai PCT waktu itu masih kurang dari 0,1. Itu tidak indikasi untuk mendapatkan antibiotik. Jadi saya tulis sarankan stop. Dokternya manut, di stop. Tapi kemudian 6 hari kemudian konsul ulang. Karena pasien mengalami leukositosis. Saya jawab leukositosis karena efek samping dexamethasone. Disarankan menunda antibiotik. Tetap saya sarankan menunda. Apa yang terjadi? Pasien ini membaik, 2 hari kemudian pasien pindah ke luar ICU. Jadi saya diselamati, diucapkan jempol banyak sekali karena bisa menahan antibiotik dan ini ternyata ini yang benar. Jadi selama ini kita salah menggunakan antibiotik, begitu orangnya sesak kasih antibiotik, sesak kasih antibiotik. Padahal sesak karena virus. Next slide. Selesai ya? Selesai. Saya akan demonstrasikan kasus COVID. Saya tunjukkan, bukan demonstrasi, mohon waktu.
Mohon bersabar Bapak Ibu. Akan Sulit. didemonstrasikan Ya, penanganan ya, COVID. sudah. Jadi ini sistem informasi manajemen di rumah sakit kami di RSAL Surabaya, dan posisi saya sehari-hari ada di Sentul. Ketika menjawab yang tadi, case report yang terakhir tadi, itu juga saya sudah di Sentul lama, namun karena saya diminta kembali praktek di RSAL, saya minta izin praktek jarak jauh menggunakan sistem informasi ini. Beruntung RSAL Dr. Ramelan leading, memimpin untuk masalah SIM ini, karena semuanya bisa diakses via internet. Meskipun kekurangannya banyak. Karena banyak dokter yang visite online tidak datang lihat pasiennya. Itu kejerakannya. Ini contoh pasien COVID bulan Juli. Saya ambil kacamata. Maaf sebentar Bapak Ibu. Oh, itu. Ya. Kami bersyukur karena untuk farmasi penulisan SOAP di rekam medis diberi warna merah. Jadi langsung menyolok mata. Ini tanggal 28 Juni, pasien sudah mendapat Cotrimoxazole hari ke-6 oleh karena MRSH. MRSH itu methicillin resistant Staphylococcus hominis. Bukan aureus tapi Staphylococcus hominis. Durasi terapi ini hasil assessment saya, jadi DRP yang saya temukan bahwa durasi terapinya sudah memenuhi tapi obat ini masih dipakai terus. Rekomendasi disarankan stop Cotrim. Ya. Kemudian ini hari yang sama saya menulis 2 kali. Kultur darahnya ternyata Acinetobacter baumannii. Carbapenem resisten, sensitif hanya terhadap amikasin. Hasil assessment saya bahwa DRP yang ditemukan, Cotrim tidak dapat digunakan pada Acinetobacter. Maka saya rekomendasikan, disarankan stop Cotrim injeksi, ganti amikasin dengan loading dose, 500 mg 4 jam, kemudian dosis maintenance 1 kali 1250 dalam drip 60 menit. Jadi kalau memberikan saran hingga bagaimana cara pemberiannya, karena perawat, dokter tidak mudeng. Bagaimana obat ini harus diberikan. Sementara itu, dengan angka resistensi yang terus meningkat, kita bisa modifikasi cara pemberian ini, salah satunya. Itu salah satu teknik untuk mengatasi resistensi dengan mengubah cara pemberian. Antara lain, halo? Saya terganggu kalau ada yang bicara sendiri, mohon maaf. Antara lain dengan prolong infusion time, khususnya untuk bakteri, untuk antibiotika cephalosporin atau beta-lactam. Jadi itu salah satu strategi, oleh karena itu kita pelototi betul ini efektif atau tidak. Dalam 48 jam saya lihat, kalau tidak ada perbaikan, maka akan saya coba prolong. Karena tidak ada perbaikan itu menunjukkan resistensi sudah terjadi, salah satunya. Demikian yang hari ini, pasien COVID, ini contoh yang sudah berlalu lama. Ini baru kemarin saya jawab konsulnya saat di Makassar, saat transit. Karena memang selama perjalanan ada banyak. Ini tanggal 30 kemarin. Pasien dengan HIV/AIDS, ternyata pemeriksaan PCR COVID-nya positif. Jadi HIV/AIDS, COVID positif, dan juga ada infeksi oportunistik, yaitu pneumocystis carini, PCP. Jadi pasien ini mendapatkan Cotrimoxazole sudah lama. Pasien nafasnya sudah terpasang ventilator karena nggak bisa nafas sendiri. Lalu saya diskusi dengan dokter DPJP, kami telepon.
DPJP merasa respon kontribusi oral sangat kurang baik, menurun terus, karena hasil foto toraks X-ray menunjukkan meluasnya pengkabutan. Nah, ini saya bertanya apakah ini akibat resistensi ya? Jadi seringkali di dalam hasil assessment DRP, kita tidak bisa menyatakan kalimat positif saja. Kalau kita ragu-ragu ya kita gunakan bertanya. Dan langsung beliau bertanya pada saya dosisnya bagaimana Bu Widi kalau mau pakai kotrip injeksi. Kita untungnya udah punya kotrip injeksi, pembelian dengan SAS, impor. Nah, saya sarankan pemberiannya dengan 4 kali 3 ampul dilarutkan dalam dextrose 5%, 250 cc, dan didripkan 60 menit. Alhamdulillah pagi ini saya lihat ininya sudah menurun. FiO2-nya kemarin 80%, sekarang 70%. Ini sudah salah satu indikator perbaikan klinis. Demikian Bapak Ibu, ada satu hal lagi mungkin yang perlu saya singgung, bahwa dengan peran apoteker yang sudah demikian intensif, bahkan selama Juli Agustus, musim COVID kemarin, karena pasien COVID sangat meningkat tajam di tempat kami, 49 bed ICU selalu terisi penuh, itu pemilihan antibiotik, ya alhamdulillah, ini dokter percaya, diserahkan kepada apoteker. Jadi, yang milih antibiotik, apotekernya. Dokter sudah tinggal mendiagnosa, suspek HAP, suspek VAP, lapor Varklin, antibiotik, apa tanda tanya. Dan itu bisa kita kendalikan dan terbukti dengan menurunnya angka MDRO. Kami sangat bergembira dan ini kami publikasikan juga, semoga bisa menjadi pelajaran di tempat lain bahwa pharmacist selection sangat membantu dalam stewardship, dalam mengendalikan angka resistensi. Namun konsekuensinya pun ada, teman-teman. Wah, enak sekali ya Bu Widi sudah bisa begitu. Saya juga dituntut untuk selalu optimal, namun kadang-kadang manusia juga lengah ya. Saya diikutkan dalam sidang kasus kematian. Bukan sebagai narasumber, tetapi sebagai pelaku pendukung. Ini yang akan kami rapatkan di PIT Hisfarsi minggu depan di Jogja. Saya minta perlindungan organisasi profesi. Mengapa saya diikutkan sebagai pelaku pendukung yang menyebabkan pasien meninggal? Karena saya menjawab konsul dokter dan saya jawab seperti ini. Dan ini tinggal ke depannya, ya memang belum ada yang menyebabkan tuntutan hukum, tetapi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus mendapat perlindungan dari organisasi profesi. Ini yang akan dibahas saat PIT minggu depan. Jadi sempat stres saya, karena 2 kali saya dipanggil kasus kematian. Pertama saya menjawab konsul, pasien dirujuk sudah dengan meropenem kok dihentikan dan tidak berapa lama meninggal, pasien COVID. Saya tidak melihat indikasi perlunya antibiotik. Saya jawab seperti itu, untungnya bisa diterima. Dan yang kedua, pasien apa juga saya lupa itu. Oh, anggota TNI masih sangat muda, meninggal karena COVID. Saya ditanyakan, kok pilihan antibiotikanya seperti ini? Ya untungnya masih bisa kami jawab, tapi suatu saat pasti akan menemui kebuntuan juga dalam menjawab. Sehingga mengapa saya meminta perlindungan pada organisasi profesi. Demikian secara cepat, mungkin saya harapkan bisa banyak diskusi siang ini, sehingga kita bisa mendapat manfaat dari pertemuan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Bapak Ibu Widi, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk di acara tanya jawab diskusi. Sudah banyak yang disampaikan oleh Ibu pemateri kita. Salah satu yang menarik di sini Ibu Widi perlu ketahui di sini ada Kepala Balai POM Badan POM Kota Kendari hadir bersama kita, Ketua PDIAI dari BNN, ada mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, teman-teman dari rumah sakit dan mahasiswa dan akademisi. Jadi semoga pertanyaannya bisa beragam. Saya persilakan kepada Pak Amin yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga dari pihak rumah sakit. Untuk sesi pertama saya batasi dulu 3 orang. Silakan kepada Pak Amin yang pertama.
Mohon izin moderator, saya berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Widiati, teman sejawat saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Saya ini bertugas pertama dari Balai POM, kemudian ke struktural, terakhir saya kepala dinas dan saya sebagai ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Provinsi. Saya biasa sedih, terutama setelah saya masuk ke rumah sakit. Kalau saya pernah mengikuti pendidikan mikrobiologi di KL, standar pengobatan antibiotik diberikan di rumah sakit itu tidak semudah yang seperti yang terjadi di negara kita. Mereka itu mengeluarkan antibiotik harus berdasarkan drug sensitivity test. Jadi kuman apa dikultur dulu secepatnya. Kecuali kalau misalnya ada misalnya contoh infeksi urinary disease ya, itu kalau plenty of bacteria sedangkan membutuhkan karena yang bersangkutan sakit sekali, maka mereka baru mempertimbangkan antibiotik apa yang diberikan. Pada saat ini yang saya mengalami, yang saya sedihkan selama COVID ini, dari sudut pelayanan rawat inap di rumah sakit itu, antibiotik itu paling banyak. Bahkan pertama kali Neuropenam mulai dipasarkan, yang tadinya ceftriaxone, cefotaxim ini digunakan, ditinggalkan, diganti. Ya, itu disebabkan karena kita tidak perlu mencari siapa yang salah, tetapi mulai dari internal kita sebagai apoteker, apakah bekerja di clinical pharmacy, itu mulai menunjukkan kualitas sebagai apoteker clinical pharmacy. Dan peranannya itu harus ditingkatkan. Apalagi di era BPJS ini, perlu juga mendapatkan perhatian di dalam pelayanan penentuan suatu penyakit itu harus ditegakkan melalui clinical pathway. Disinilah peranan farmasi. Belum lagi kalau kita lihat, kita berada di lingkungan di luar, misalnya sebagai public pharmacy, maka pelayanan apotik dalam menjual obat keras yang harus dengan resep dokter, apakah saat ini masih kita pertahankan? Itu semua perubahan itu harus dari diri kita, mental model ini harus kita perbaiki semua. Ya. Jadi dalam hal ini saya mohon melalui Ibu yang sudah peranan lebih menunjukkan eksistensinya sebagai clinical pharmacy itu, coba dirumuskan melalui organisasi profesi, ya, bagaimana peranan kita ke depan. Sebab di rumah sakit itu misalnya ada kasus infeksi itu, sebaiknya itu kita mengeluarkan antibiotik itu tidak perlu seenaknya, tetapi harus ada dasar ukuran dan analisis harus dipertimbangkan. Saya merasa heran juga, COVID-19 ini kan penyebabnya adalah virus. Kalau kita pelajari dalam farmakologi, virus itu resisten terhadap antibiotik. Kenapa harus diberikan antibiotik? Oke, boleh diberikan kalau memang benar-benar ada secondary infection. Tapi kalau belum masih meraba, saya rasa perlu. So, mungkin saja akibat multi drug yang begitu banyak, sehingga pasien ini bisa saja meninggal disebabkan karena antibiotik. Baik Bapak, silakan Saya kira dipersingkat. cukup sekian aja penyampaian saya. Mungkin lebih lanjut kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Imin. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin kita tampung dulu. Silakan untuk pembicara penanya yang kedua. Untuk diketahui teman-teman, penanya-penanya ini akan diberikan door prize penanya terbaik. Ya, silakan perkenalkan diri dan institusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Moderator. Perkenalkan, nama saya Apoteker Mulyadi Prasetyo, asal institusi dari Apotik Mandala Waluya. Izin Ibu Dr. Widiati untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan, dan ini juga masih sering sekali terjadi di lapangan, beberapa teman yang bekerja di Rumah Sakit RSDC di Jakarta, saya baru komunikasi, sebagian dokter masih meresepkan obat oseltamivir. Ya. Kita tahu
oseltamivir itu bekerja dengan menghambat enzim neuroaminidase. Ya, yang ingin saya tanyakan ya, mengapa obat-obat oseltamivir ini ya masih diberikan pada pasien yang mengalami SARS-CoV-2, padahal kita ketahui bersama bahwasannya virus SARS-CoV-2 ini tidak memiliki enzim neuroaminidase. Kira-kira mungkin apa pertimbangan dari para dokter-dokter tersebut yang memberikan atau meresepkan obat tersebut? Yang kedua, Ibu, mohon izin mau bertanya. Nah, untuk penggunaan kortikosteroid sistemik untuk inpatient atau di rumah sakit, kira-kira untuk penggunaan jangka panjang apakah efektif? Apakah efektif atau mungkin ada jangka waktunya mungkin untuk efektivitas dari pemberian dari kortikosteroid sistemik tersebut? Terima kasih atas kesempatannya. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan satu lagi. Sebelah kiri saya. Oh, sana ya. Silakan Ibu. Dari ya, kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang ini. Perkenalkan, saya namanya Mega Rismanita, apoteker. Saya bekerja di instalasi farmasi Rumah Sakit Benyamin Guru Kolaka. Begini Ibu Widya, yang mau saya tanyakan, Rumah Sakit Kabupaten Kolaka merupakan rumah sakit rujukan kabupaten ya. Jadi seperti dari Kolut ataupun Koltim, biasa ada juga yang merujuk ke rumah sakit kami di Kolaka. Nah, untuk rumah sakit Kolaka juga kami mempunyai ruang isolasi COVID. Jadi pada saat bulan-bulan 7-8 itu kan kami mempunyai 24 bed pasien isolasi COVID di rumah sakit. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, yang saya lihat persiapan dokter selama perawatan pasien COVID di rumah sakit kami itu untuk penggunaan antibiotik seperti asitromisin, levofloxacin, baik itu injeksi maupun yang tablet, itu tetap kami sediakan karena dokter-dokter yang istilahnya yang DPJP sebagai penanggung jawab di ruang isolasi COVID masih meresepkan obat antibiotik, walaupun di situ juga ada obat favipiravir. Terus untuk oseltamivir tablet di rumah sakit, sekarang dokter tidak merekomendasikan itu dan dia tidak mau menuliskan resep lagi untuk oseltamivir, dia hanya menggunakan favipiravir. Yang saya mau tanyakan di sini Bu, kalau pasien pertama misalnya masuk ke rumah sakit, istilahnya masuk di ruang isolasi COVID, pemakaian favipiravir yang pertama yang saya lihat dari resep dokter itu, pasien pertama masuk itu 1.600 mg per 24 jam. Terus yang hari kedua itu 600 mg per 24 jam, terus semakin hari semakin menurun dosisnya sampai 1 kali 200 mg. Yang saya mau tanyakan di sini, sebetulnya pemakaian favipiravir itu persiapan itu yang benar yang berapa miligram dalam satu hari dosisnya dalam 24 jam untuk pasien pertama masuk di rumah sakit? Apakah juga perlu adanya asitromisin yang ditambahkan pada resep tersebut? Terus yang kedua yang mau saya tanyakan tentang antibiotik. Nah, sekarang ini dokter, terutama dokter spesialis anak ya Bu ya di rumah sakit itu dia selalu minta ceftazidime, sedangkan yang saya siapkan di rumah sakit itu hanya cefotaxime dan ceftriaxone. Kadang juga ada ampicillin, amoxicillin injeksi saya siapkan, tetapi dokter spesialis ini tetap ngotot minta disiapkan ceftazidime di rumah sakit. Nah, saya sudah pernah sampaikan ke dokter, kami hanya punya sediaan cefotaxime dan ceftriaxone Dok. Bagaimana kalau bisa direkomendasikan antibiotik itu saja, tapi dokternya tidak mau, dia tetap minta tolong dipesankan ceftazidime. Jadi bagaimana untuk penggunaan ceftazidime di rumah sakit, terutama pasien-pasien anak, Ibu, yang mau saya tanyakan. Yang ketiga yang mau saya tanyakan, bagaimana untuk pasien TB? Pasien TB itu kan pasti menggunakan obat-obat TB. Nah, apakah di antara obat TB ini adakah yang bisa berinteraksi dengan obat COVID selama dia perawatan di ruang isolasi COVID, terutama seperti kayak obat-obat TB ya Bu ya? Apa pengganti obat salah satu 4 macam di antara obat TB itu bisa diganti dengan obat lain? Siapa tahu ada yang berinteraksi dengan obat COVID selama perawatan di rumah sakit. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pertama silakan Ibu Budi langsung saja.
Silakan. Sesuai. Baik, saya jawab dulu yang penanya pertama, Bapak. Terima kasih pertanyaan dan complimentsnya. Jadi memang peran apoteker ke depan ini sudah harus aktif ya, Bu. Tidak bisa hanya duduk di balik apotek, melayani semua resep dilayani, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Dan apoteker klinis harus ikut dalam tim PPRA. Karena pengendalian resistensi antibiotika ini boleh diresepkan atau tidak, itu terletak di tangan PPRA. Jadi ke depan ya, mari teman-teman join. Memang nggak bisa begitu saja, harus ada baca dulu, wajar lah kita meningkatkan diri dulu gitu ya. Atau sambil join tapi juga sambil meningkatkan diri, itu bisa saja kita lakukan. Akan menjadi kendala. Jadi memang peran apoteker sangat besar karena kita profesi yang tahu antibiotika ini berpenetrasi tidak ke paru. Dan itu yang menjadi masalah besar saat ini, ternyata amikasin tidak masuk ke paru. Jadi ngapain dipakai amikasin? Saya sudah mencobakan sendiri bahkan dengan nebul, dinebulkan amikasin tidak masuk ke paru sama sekali. Jadi itu kita yang tahu apoteker. Dokter mikrobiologi klinik hanya bilang amikasin masih sensitif untuk bakteri yang ada di pneumonia. Tetapi kalau tidak masuk, tidak bisa penetrasi, untuk apa diberikan? Nah, itu peran apoteker. Yang kedua, saya langsung jawab mengenai tadi oseltamivir ya. Betul, oseltamivir sudah tidak dipakai lagi. Kalau masih ada dokter yang meresepkan itu pada pasien COVID, ya mungkin karena ketidaktahuan, dia tidak mengakses panduan, sementara panduan terbaru yang keluar yang tadi dari 5 organisasi profesi, mungkin bisa disorotkan kembali Mas. Slide saya yang kedua, misalnya. Itu sudah terang-terang menyebutkan yang dipakai hanya tinggal favipiravir dan remdesivir. Remdesivir boleh dipakai hanya pada pasien berat, ya, sesak berat. Dan langsung mengalami gagal nafas, apalagi dengan ventilator, pemakaian ventilator, akhirnya harus langsung segera dapat remdesivir, karena bentuknya injeksi, Bapak Ibu. Remdesivir satu-satunya antivirus yang direkomendasikan pada pasien COVID, yang mendapat persetujuan FDA, dan bentuknya injeksi. Favipiravir masih preparat oral. Ini menjadi kendala kalau diberikan pada pasien kritis di ICU, absorpsi pada pasien kritis mengalami perubahan drastis, terjadi penurunan ya pada pasien kritis, sehingga sebaiknya pada pasien kritis tidak menggunakan favipiravir karena absorpsinya akan terganggu. Itu yang kedua. Yang kedua tadi mengenai Penggunaan. apa ya? Saya lupa. Sakit. Enggak, Masnya ini masih tadi teriak saja dari situ, Mas. Oh ya, kortikosteroid. Kortikosteroid pada pasien dengan COVID-19 dipakai dengan durasi maksimum 10 hari. Tidak direkomendasikan lebih dari itu. Mengapa? Karena uji klinis yang di UK itu mereka mengujikan dengan dosis 6 mg selama 10 hari. Jadi kalau mau diperpanjang ya resiko ditanggung penulis resep dokter kalau terjadi penurunan imun. Karena kita khawatir justru semakin menekan imun ya pada pasien yang mendapatkan kortikosteroid. Itu sudah terjawab. Lalu pindah ke kolaka. Pertanyaan pertama tadi mengenai antivirus ya Bu ya. Antivirus yang dipakai, yang direkomendasikan terakhir ini tinggal favipiravir dan remdesivir saja. Tidak ada antivirus yang lain. Oseltamivir sudah tidak dipakai. Dosis penggunaannya dalam Dosis oseltamivir, 24 jam. favipiravir. Mengapa hari pertama itu selalu 1.600? Itu tujuannya untuk loading dose. Ya, karena obat ini butuh waktu lama untuk mencapai steady. Padahal kita tidak bisa berpacu dengan waktu dengan virus. Karena pemberian antivirus ini bertujuan menekan perbanyakan virus dan menekan, syukur-syukur mematikan virus. Dan itu dalam 5 hari pertama setelah dia terinfeksi,
itu sangat cepat Bu, masif. Nah, oleh karena itu perlu di loading obat ini. Loadingnya dengan pemberian 1.600 mg. Dan hanya direkomendasikan hingga 5 hari saja. Tidak diresepkan lebih dari itu. Nanti Ibu kalau belum punya dokumennya bisa kami beri nanti yang Permenkes dan 5 organisasi profesi tadi. Ya ini, 5 OP, organisasi profesi. Ini guideline terbaru dari Kemenkes, panduan terbaru. Lalu yang berikutnya pertanyaannya mengenai apa Bu? Penggunaan obat pengganti obat TB. Pengganti obat TB. Obat TB yang paling efektif sampai saat ini masih RHZE, rifampicin, INH, pyrazinamide, dan etambutol. 4 kombinasi itu. Dan itu yang harus diberikan pada pasien TBC primer yang pertama kali didiagnosa. Dicobakan dulu. Kalau itu gagal, akan ada penelitian resistensi dan lain-lain. Tetapi untuk menilai gagal berhasil bukan seminggu 2 minggu, butuh waktu bulanan. Ya. Nah sekarang kalau RHZE gagal, ya pilihannya ke yang gagal yang mana? Atau pasiennya mengalami efek samping, misalnya ESO nggak tahan ya, kuning, jaundice atau hepatitis. Ya, kita akan menduga beberapa komponen dari RHZE itu yang memicu, antara lain rifampicin, INH, pyrazinamide, 3 dari komponen RHZE itu bisa memicu hepatitis. Jadi kita harus teliti betul yang mana yang memicu. Kalau disertai jaundice, maka kita segera menuding rifampicin satu-satunya. Dan rifampicin ini menjadi masalah karena apa? Dia banyak berinteraksi dengan obat-obat lain. Paling banyak masalah. Tetapi interaksi dengan obat COVID yang Ibu sampaikan, yang COVID yang mana sekarang? Kalau COVID ringan, tidak ada. Bisa diberikan. Mungkin kayak agak kekhawatiran pada omeprazol, itu saja. Tapi omeprazol kan tidak wajib pada pasien COVID. Nah, itu perlu hati-hati penggunaannya. Tetapi sekali lagi, kita menduga interaksi belum tentu terjadi. Ya kita lihat kenyataannya saja, seperti itu. Paling enak. Kemudian yang ketiga apa? Antibiotik untuk anak. ceftazidime. Oh, ceftazidime. Ceftazidime adalah satu-satunya anti Pseudomonas dari cephalosporin generasi 3. Satu-satunya, Bu. Ibu perlu bicara dengan dokter anak, datangi, berhadapan, Ibu minta waktu ke dia, tunjukkan literatur. Jadi ini kita safe betul, jangan digunakan obral. Kalau diobral, apa yang terjadi? Sebentar saja resisten. Sekarang seluruh dunia tadi sudah saya sampaikan. Pada dewasa tidak lagi dipakai 3 kali 1 gram, tetapi 3 kali 2 gram. Bahkan sekarang sudah muncul saking resistennya penambahan beta-laktamase inhibitor, yaitu ceftazidime avibactam, itu terbaru. Itu untuk mengatasi resistensi. Namun saya percaya di beberapa rumah sakit ini masih menjadi sensitif, ceftazidime saja, karena jarang dipakai mungkin. Ya. Nah itu tadi, jadi Ibu harus bicara dengan dokter, enggak bisa Bu. Mohon ada kulturnya, kalau kulturnya Pseudomonas baru dilepas ceftazidime. Kalau tidak ada kultur, mohon tidak dilepas. Ya. Ibu harus tegas. Ya, dilemanya begitu Dok, kan, Bu, karena itu hari dokter spesialis anak dia sampaikan saya minta disiapkan ceftazidime. Nah, saya kan enggak siapkan itu obat, tapi saya hanya ceftriaxone dan cefotaxime di rumah sakit dengan ampicillin injeksi. Itu tidak bisa untuk Pseudomonas soalnya Bu. Dia mintanya ceftazidime harus Ya. disiapkan. Ibu tunjukkan tadi literatur bahwa ini untuk ini aturannya, kalau perlu orang PPRA yang menjelaskan supaya percaya dia. Ibu aktif PPRA-nya di sana? Aktif. Ya. Betul. Jadi gini, Ibu, yang nelpon saya ini dokternya malah dia itu sebetulnya ketua PPRA di rumah sakit kami. Enggak tahu dia. Ketua PPRA-nya. Nah, saya juga heran kenapa ketua PPRA dia minta menyiapkan ceftazidime, dan bahkan ada dokter lain ya ada yang minta meropenem, sedangkan rumah sakit kami tidak bisa kultur. Maksudnya uji kultur belum ada di rumah sakit kami, tapi ada juga dokter yang minta siapkan meropenem, tetapi saya tetap tidak memesan meropenem dengan Ya, bagus, ceftazidime. sudah di itu. Jadi saya sarankan antibiotik yang saya siapkan itu saja yang dipakai. Tapi mereka apa istilahnya ketuanya saja PPRA mau minta itu.
Karena gagal terus mungkin dengan cefoceptri. Iya. Nyoba cephalosporin generasi 3 yang baru, Iya. ceftazidime ini pakai. Sekarang sudah muncul di pasaran Indonesia, Bu, udah masuk Indonesia. Ceftazidime avibactam. Karena sudah resisten. Sama seperti cefosperason, sekarang sudah pakai cefoperason sulbactam. Tambahi beta-laktamase inhibitor. Ya. Jadi statement saya bahwa ini mudah menjadi resisten itu bukan isapan jempol lagi, tapi karena sudah nyata beredar yang baru. Itu ya, Bu? Baik, Terima Ibu kasih banyak, sekalian. Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada waktu, saya minta satu lagi bagian sini. Silakan. Ya, silakan. Dari mahasiswa, Atau dari mahasiswa silakan. Satu orang mahasiswa. Diman? profesi barangkali. Mahasiswa profesi, mahasiswa S1 silakan. Oh ya, mahasiswa ya, mahasiswa. Silakan, Mike. Oke, ya, cukup ya, 2 ya. Mahasiswa. Oke. Oh, Anda bukan mahasiswa, mahasiswi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu mahasiswa PSPA angkatan 5. Nama-nama. Ode Arvina. Yang ingin saya tanyakan, di presentasinya Ibu tadi, tidak ada Ibu singgung tentang terapi asetilsistein. Beberapa pengalaman saya, asetilsistein itu merupakan menu wajib untuk pasien-pasien COVID. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih. Satu lagi. Jangan lupa nama tanpa nomor HP. Ya, silakan. Kalau perlu berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivian Rawati. Saya mahasiswi dari PSP Angkatan 6. Ingin bertanya, bagaimana penanganan pasien COVID pada ibu hamil di tempat rumah sakit ibu bekerja? Itu saja, dan saya sekian. Baik, silakan Ibu. Terima kasih. Saya jawab yang pertama dulu. Asetilsistein itu suatu antioksidan dan juga sebagai pengencer riak itu apa? Ya, mukolitik, betul. Jadi karena rata-rata pasien COVID itu sesak ya, sesak. Padahal tidak punya sputum. Dia kering. Pasien COVID ini beda dengan pneumonia. Jadi kalau disuruh meludah, mengeluarkan dahak, sputum, riak kalau bahasa Jawa, itu susah sekali mereka karena memang tidak ada. Nah, terus dokter asumsinya itu tertahan, berilah mukolitik untuk ngencerkan. Jadi itu bukan obat wajib, tetapi ya preferensi dokter ya, khususnya dokter paru yang meresepkan. Terkadang dia juga bingung, apalagi yang mau gua resepin, gak ada yang bisa. Orang kondisinya kering, gak ada sputum sama sekali. Jadi mungkin dipakai sebagai antioksidannya. Ya, itu. Yang kedua mengenai pengobatan COVID pada pasien hamil. Ini yang susah. Apalagi pernah saya punya hamil kritis. Aduh. Ya sudah betul. Kondisi hamil itu sendiri, pasien hamil yang normal itu kondisi imunnya tertekan. Sehingga risiko besar untuk tertular COVID sangat besar. Oleh karena itu, hamil harusnya ya menjaga diri, jangan jalan-jalan, jangan betul-betul menjaga diri. Karena kehamilan yang normal saja itu sudah kondisi imunnya tertekan. Mengapa? Karena ada salah satu sel imun yang menurun pada pasien hamil normal. Jadi perlu menjaga diri. Nah sekarang kalau hamil tertular COVID, bagaimana terapinya? Ya tetap kita berikan antivirus. Cuma yang bisa kita berikan remdesivir dalam hal ini, yang aman. Remdesivir diberikan secara injeksi. Tapi
kondisi kehamilan ini yang normal saja, satu, yang pertama, koagulasinya meningkat tinggi. Jadi darahnya kental sekali orang hamil, itu yang normal. Apalagi kena COVID. Bisa dibayangkan kekentalannya akan meningkat karena dampak dari inflamasi meningkatkan dedimer. Dedimer menunjukkan secara tidak langsung pada kekentalan darah. Jadi pada pasien hamil tertular COVID, otomatis dedimer akan langsung naik tinggi. Sehingga potensial sekali untuk mendapatkan antikoagulan, dalam hal ini heparin. Jadi pada pasien hamil, ya otomatis dapat heparin. Kemudian yang wajib diberikan lagi antivirus tadi sudah saya sampaikan adalah remdesivir. Obat-obat lain seperti asetilsistein, kalau memang dia ada batuk, ada sesak, ada riaknya banyak, ya bisa dipacu dengan asetilsistein. Itu saja, tidak ada terapi yang lain. Dexamethasone pernah pada pasien dengan kritis hamil, itu ya tetap diberikan. Karena dalam hal ini tujuannya adalah life saving si ibu. Ya, menyelamatkan ibunya. Beberapa pasien saya yang hamil COVID kritis meninggal memang. Kasihan sekali. Meninggal, dan bahkan kalau kehamilan sudah di atas 7 bulan, itu dipaksa sesar. Jadi mengeluarkan si janin. Sama seperti eklamsi ya, tetapi bukan eklamsi. Ini tidak ada eklamsi murni dengan COVID. Itu ketika kehamilan sudah 7 bulan lebih, dilihat ibunya tidak terlalu jelek, saat itu juga dibuka. Tapi dampaknya pasca operasi itu yang menyebabkan kondisi si ibu turun terus dan berakhir dengan kematian. Namun bayi sudah diselamatkan. Itu 2 pasien saya mengalami seperti itu, jadi memang sulit. Karena pertama tadi imunnya sudah turun, yang kedua kekentalan darahnya sudah meningkat, ditambah lagi COVID itu akan meningkatkan kekentalan darah. Jadi pasien ini memang harus mendapat heparin, harus. Tidak, dedimernya belum naik saja sudah harus mendapatkan profilaksis dengan antikoagulan lain, bisa low weight molecular heparin atau heparin. Yang ketiga, antivirus yang dipakai menggunakan remdesivir. Itu yang safe bagi wanita hamil. Itu saja. Jadi, kemudian ya. Lebihnya dikontrol dengan, kalau sudah sesak sekali ya harus pakai ventilator. Itu saya kira semoga bisa menjawab. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya tambahkan mungkin setahu saya N-asetilsistein itu pedoman penggunaan obat untuk COVID tidak direkomendasikan oleh WHO memang. Jadi itu bagaimana Bu? Jadi saya tidak percaya yang dari ini, yang saya pakai guideline-nya dari NIH, National Institute of Health, Amerika punya. Mengapa dia berbasis evidence dan dianut guideline-guideline lain, termasuk punyanya SHPA, Society of Hospital Pharmacy of Amerika, atau Hisfarsinya Amerika lah. Itu dia mengacunya ke NIH. Jadi yang akhirnya yang ditulis NIH itu yang kita acu, ya. Kita ikuti betul. Banyak sekali obat-obat dengan klaim, oh ini bisa mengatasi COVID termasuk obat tradisional kita. Tapi kenyataannya tidak ada yang secara luas diuji cobakan secara klinis dan hasilnya betul-betul konsisten. Termasuk penggunaan IVIG, intravenous immunoglobulin, itu juga tidak konsisten secara klinis hasilnya, sehingga Termasuk tidak direkomendasikan. guideline yang digunakan oleh 5 organisasi profesi tadi mengacu ke yang Ibu sebutkan Iya, barusan. NIH. Ya. Mungkinkah Bu kita bisa membuat guideline terapi khas pasien-pasien Indonesia? Mungkin saja, tetapi butuh research dan sekarang pasiennya sudah habis. Itu dia. Alhamdulillah. Oleh karena itu Jadi- Bapak Ibu para peserta sekalian, bagi yang punya saudara, Bapak Ibu, teman-teman yang meskipun work from home, disarankan untuk menunda dulu kehamilan karena kalau hamil dan COVID itu sangat berbahaya. Saya kira begitu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, karena waktu, saya pikir untuk pertanyaan selanjutnya bisa sambil makan siang. Untuk sebelum kami tutup, kami sampaikan beberapa hal bahwa
memang teman-teman farmasis, terutama di rumah sakit, itu jangan takut-takutlah untuk berdiskusi dengan dokter. Jadi terutama diperlukan ketegasan untuk memberikan advice tentang penggunaan, terutama penggunaan antibiotik, karena satu-satunya kajian yang masuk di dalam sidang umum PBB itu adalah pembahasan tentang resistensi antibiotik. Karena saking menyebalkannya penyakit infeksi yang diakibatkan oleh resistensi antibiotik, sehingga masuk dalam sidang umum PBB, selain tentang terorisme tentu saja. Oleh karena itu, kalau bisa saya simpulkan, bisa jadi resistensi antibiotik sekarang sudah setara dengan terorisme. Karena penggunaan antibiotik yang tidak bijak itu. Oleh karena itu teman-teman yang terutama di rumah sakit, kami pesan dari Bu Widi, kami bincang-bincang bahwa memang penggunaan antibiotik itu tolong dokternya itu di warning. Kalau perlu ditegas. Jadi teman-teman mahasiswa supaya lebih mudah memberitahu dokternya, ya berpasanganlah dengan dokter karena itu lebih mudah komunikasinya. Saya kira begitu. Terima kasih Bu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin moderator, satu statement terakhir. Silakan dari Ibu Widi. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui penelitian antibiotika baru dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir minim sekali. Mengapa? Karena menjadi rugi bagi industri farmasi untuk meneliti antibiotika baru. Pertama, biayanya mahal, waktunya juga panjang, lebih dari 5 tahun terkadang, 10 tahun. Begitu rilis, sudah resisten. Jadi mari kita yang bertugas sekarang menyelamatkan antibiotik. Jangan bangga kalau rumah sakit Bapak Ibu sudah memakai antibiotika kelas tinggi. Jangan bangga, justru harusnya sedih. Ya. Karena berarti Bapak Ibu gagal mengendalikan antibiotik. Jadi mari kita sama-sama, ini menjadi tugas kita. Ya, tugas kita menyelamatkan antibiotik. Setelah itu tidak ada lagi temuan antibiotika baru. Lalu dengan apa kita akan mengobati infeksi? Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita. Oh, tadi ada pesan dari panitia. Silakan. Saya kembalikan ke MC.